Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang persoalan kalender? Sebagai kitab suci yang dipedomani oleh seluruh umat Islam, bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang persoalan kalender? Akan kita bahas di video kali ini. Kita akan mulai pembahasan dengan cerita tentang Ashabul Kahfi. Kemudian kita akan lanjut dengan pembahasan tentang solar system atau sistem kalender matahari. Kita juga akan membahas tentang lunar system atau sistem kalender bulan. Kemudian gabungan antara keduanya, antara solar system dan lunar system. Kemudian kita akan tutup nanti dengan beberapa renungan. Teman-teman tentu pernah mendengar cerita tentang Ashabul Kahfi, atau kalau tidak paham betul tentang detail ceritanya, setidaknya teman-teman pernah mendengar sekilas tentang cerita Ashabul Kahfi. Cerita tentang 6 pemuda yang menginap dalam gua selama ratusan tahun. Cerita ini diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 dari 114 surat dalam Al-Quran. Surat Al-Kahfi sendiri menceritakan banyak kisah sebenarnya. Salah satunya adalah cerita tentang Ashabul Kahfi ini. Cerita singkatnya seperti ini. Sekitar tahun 100-300 Masehi, ada 6 pemuda yang lari bersembunyi dari ganasnya kekaisaran Romawi kuno pada masa itu. Dan mereka bersembunyi di dalam gua. Mereka tertidur di situ sampai ratusan tahun. Bahkan ketika terbangun dan merasa lapar, salah satu dari keenamnya mereka membeli makanan di warung. Uang koin yang ia pakai dianggap sebagai harta karun, saking asing dan kunonya. Nah, berapa tahun sebenarnya mereka menginap dalam gua itu? Persisnya disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-25. Walabithu fi kahfihim thalathami'atin sinin wazdadu tis'a. Dan mereka menginap dalam gua mereka selama 300 tahun dan ditambah 9. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran menyebutkan dua nominal yang berbeda, 300 dan 9, wazdadu tis'a? Nah, apa makna dari 9 ini? Apakah 9 tahun atau 9 bulan? 300 tahun ditambah 9 bulan atau 300 tahun ditambah 9 hari? Tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran apa makna dari 9 ini. Dalam sistem kalender yang ada di dunia saat ini, ada dua benda langit yang dijadikan dasar perhitungan, yang dijadikan acuan perhitungan. Yang pertama adalah matahari, atau yang kita kenal dengan solar system, atau Syamsiyah dalam bahasa Arabnya. Dan yang kedua adalah lunar system, atau sistem yang berdasarkan pada peredaran bulan, atau Qamariyah dalam bahasa Arabnya. Ada jenis yang ketiga sebenarnya, yang menggabungkan antara keduanya, solar dan lunar. Tapi kita tidak akan membahas itu. Kita hanya akan membahas dua, solar system dan lunar system, untuk menjelaskan apa makna dari ayat di atas. Solar system atau sistem kalender matahari didasarkan kepada lama rata-rata bumi mengelilingi matahari dalam garis ekliptika selama satu putaran penuh. Beberapa kalender yang memakai sistem ini adalah kalender Mesir, kalender Jepang, juga kalender Masehi yang dipakai oleh internasional sebagai kalender, termasuk juga di Indonesia. Waktu yang dibutuhkan bumi dalam satu kali peredaran di garis ekliptika sejumlah 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik.
atau digenapkan menjadi 365 seperempat hari. Karena nilai 5 jam 48 menit 46 detik itu digenapkan menjadi 6 jam atau seperempat hari. Itulah kenapa dalam sistem kalender matahari jumlah harinya ada yang 365, juga ada yang 366. Dalam sistem kalender Masehi misalnya, penambahannya ada di Februari. Jadi untuk tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga umur Februari itu 28, sementara di tahun yang keempat atau yang kita kenal dengan tahun Kabisat, umur Februari itu 29, karena ada kelebihan 6 jam tiap tahun atau seperempat hari tiap tahun, sehingga yang 6 jam ini terakumulasi di tahun yang keempat sehingga sempurna menjadi 1 hari, sehingga ditambahkan di Februari untuk 1 hari itu. Sementara kalender lunar atau kalender bulan adalah kalender yang didasarkan kepada lama rata-rata bulan mengelilingi bumi dalam 1 kali putaran. Dalam astronomi kita mengenal ada 2 edaran bulan, ada sinodis dan ada sideris, bergantung kepada jarak tempuhnya. Sideris adalah lama bulan mengelilingi bumi dalam 360 derajat putaran atau dalam 1 kali putaran penuh. Sementara yang sinodis adalah lama bulan mengelilingi bumi dari 1 fase ke fase yang sama berikutnya, dari purnama ke purnama berikutnya, dari konjungsi misalnya ke konjungsi berikutnya. Nah, masa periode sinodis inilah yang dijadikan dasar dalam sistem perhitungan bulan. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk 1 kali peredaran sinodisnya sejumlah 29 hari, 12 jam, 44 menit, 3 detik dalam 1 kali putaran atau 1 bulan. Oleh karenanya dalam sistem kalender bulan, jumlah hari tiap bulannya tidak tetap. Kadang 29, kadang juga 30. Karena ada kelebihan 12 jam 44 menit 3 detik itu. Dalam sistem kalender Hijriah misalnya, yang memakai sistem kalender Komariah ini, sistem kalender bulan ini, jumlah harinya tidak tetap. Muharram kadang 29, kadang juga 30. Safar misalnya juga sama, kadang 29, kadang 30. Ramadan, waktu kita berpuasa misalnya, jumlah harinya kadang 29, kadang 30. Karena itu tadi, lama periode sinodis itu 29 hari, 12 jam lebih. Nah, jadi tidak genap 29 hari, pun juga tidak genap 30 hari. Nah, kalau kita akumulasi dalam 1 tahun misalnya, yang 29 hari, 12 jam, 44 menit, 3 detik itu kita kalikan 12, karena dalam 1 tahunnya ada 12 bulan, maka nilai yang terkumpul adalah 354 hari, 8 jam, 48 menit, 36 detik. Nah, sampai di sini teman-teman, kita sudah menemukan 2 model yang dijadikan acuan dalam sistem perhitungan kalender. Ada peredaran matahari, juga ada peredaran bulan, yang nilainya dalam 1 tahun tadi sudah kita dapatkan masing-masingnya. Ada 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik untuk matahari, dan 354 hari, 8 jam, 48 menit, 36 detik untuk bulan. Kalau kita bandingkan antara keduanya, maka kita akan menemukan selisih nilai, yang salah satunya ada yang lebih cepat daripada yang lain. Nilai selisihnya sama dengan 10 hari, 21 jam, 0 menit, 10 detik. Artinya, kalender bulan lebih cepat sejumlah 10 hari, 21 jam, 0 menit, 10 detik daripada kalender matahari dalam 1 tahun. Kalau selisih yang 10 hari, 21 jam, 0 menit, 10 detik tiap tahun ini kita kumpulkan dalam jangka waktu 300 tahun misalnya, maka kita akan menemukan angka 3262 hari, 12 jam, 50 menit, 0 detik. Kelebihan ini kalau dihitung berdasarkan kalender lunar atau kalender bulan, yang nilai 1 tahunnya itu sama dengan 354 hari, 8 jam, 48 menit, 36 detik, maka akan diperoleh nilai 9 tahun,
79 hari 5 jam 32 menit, atau 9 tahun 2 bulan 20 hari 5 jam 32 menit. Artinya dalam 300 tahun peredaran matahari itu sama dengan 309 tahun peredaran bulan. Persisnya dalam peredaran bulan nilainya menjadi 309 tahun 2 bulan 19 hari 50 menit. Jadi teman-teman sekalian, inilah alasan kenapa Al-Quran menyebutkan dua angka yang berbeda, dua nilai yang berbeda, 300 dan 9 di ayat yang tadi. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinin wasdadu tis'a. Dan mereka menginap dalam gua mereka selama 300 tahun ditambah 9, wasdadu tis'a, dan ditambah 9. Artinya kalau kita menghitungnya menggunakan kalender matahari, maka kita akan menemukan nilai 300. Mereka hanya menginap dalam gua itu 300 tahun. Tapi kalau dihitung berdasarkan kalender lunar atau kalender bulan, maka ada kelebihan 9 tahun. Itulah kenapa Allah menyebutnya wasdadu tis'a, ada tambahan 9. Al-Quran hanya dengan sepenggal ayat itu sudah menunjukkan dua sistem kalender sekaligus. Yang dua sistem kalender ini dipakai menjadi acuan dalam sistem perhitungan kalender di dunia saat ini, yakni kalender bulan atau lunar system atau qamariyah, juga solar system atau kalender matahari atau syamsiyah dalam bahasa Arabnya. Sebagai renungan teman-teman, Al-Quran menggunakan kalimat yang sederhana untuk menunjukkan perhitungan yang kompleks. Artinya, kalimat yang sederhana dalam Al-Quran boleh jadi mengandung pemaknaan yang dalam, pemaknaan yang kompleks. Seperti ayat di atas tadi, Allah hanya menunjukkan walabisu fi kahfihim salasami'atin sinin wasdadu tis'a, untuk menunjukkan dua sistem perhitungan dalam kalender. Allah hanya menyebutkan salasami'atin sinin, 300 tahun, wasdadu tis'a, dan ada tambahan 9. Menurut saya, kita akan sulit memaknainya kalau kita tidak membacanya dari perspektif astronomi, dari perspektif lunar system dan solar system. Yang kedua sebagai renungan teman-teman, peredaran matahari pun juga peredaran bulan sebagai acuan dalam sistem perhitungan kalender tidak mengenal agama tertentu. Kalender Hijriah hanya untuk orang Islam misalnya, atau kalender matahari untuk yang di luar Islam misalnya, tidak berlaku seperti itu. Karena dua sistem itu dua-duanya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, baik itu solar system atau kalender matahari pun juga lunar system atau kalender bulan, dengan posisi yang sama.